Kok bisa gitu ya, istrinya menghasilkan uang yang jauh lebih besar daripada dia. Bahkan Sarofuddin ini nggak nyangka kerja keras dia selama ini itu hasilnya nggak ada apa-apanya dengan live streaming santai yang dilakukan oleh istrinya. Dan karena sudah merasa sangat banyak mendapatkan uang dari sana, sampai-sampai si istrinya Dwi itu melakukan live streaming selama 4 jam dalam satu hari. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, beberapa hari ini gue lagi seneng ngebahas seputar permisi alias peristiwa misteri dari berbagai sisi. Kalau sebelum-sebelumnya kita lagi sering membahas sisi lain. Nah, tapi kali ini ada beberapa kasus yang kayaknya seru buat kita bahas. Salah satunya kasus yang bakal kita bahas sekarang nih. Nah, ini ada sebuah kasus yang berasal dari Pemalang. Mungkin kalian yang menonton konten hari ini ada yang berasal dari Pemalang, boleh tinggalkan komentar di bawah. Kasus kali ini adalah kasus penguafatan alias eksekusi. Ada seorang perempuan asal Pemalang yang bernama Dwi Aprilianingsih. Dia ini dieksekusi oleh sang suami yang bernama Sarofuddin. Alasan dari Sarofuddin ini mengeksekusi sang istri itu cuma gara-gara si istrinya ini sering live streaming di aplikasi sosial media. Wah, kejam banget ya. Kisah ini mengingatkan kita pada pembahasan seorang TikToker Latin yang juga dieksekusi oleh suaminya gara-gara suaminya cemburu. Istrinya itu memang cantik, seksi, terus banyak pengikutnya, akhirnya suaminya gelap mata. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kalau kalian penasaran videonya yang mana, bisa cek langsung di sini. Sama halnya dengan kejadian yang terjadi di Pemalang ini. Sepasang suami istri, yaitu suaminya Sarofuddin, pada awalnya terlibat pertengkaran dulu dengan sang istri sampai akhirnya dia gelap mata dan mengeksekusi sang istri. Kejadian ini benar-benar membuat gempar semua warga yang berada di tempat mereka tinggal. Dan setelah melakukan aksinya, kabarnya si suami yang bernama Sarofuddin ini sempat kabur. Tapi beruntungnya pihak kepolisian berhasil nangkap dia. Nah, selain kejadian di Pemalang yang melibatkan Sarofuddin dan istrinya yang bernama Dwi, nanti kita juga bakal bercerita tentang seorang suami yang berinisial LN yang dengan tega membakar istrinya, dan kejadian ini terjadi di Depok. Motifnya juga sama, karena istrinya yang berinisial L itu terlalu sibuk dengan media sosial. Bagaimana cerita selengkapnya tentang dua kasus ini? Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk ke kronologi kasus yang pertama, kita bahas dulu profil dari pelaku serta korban. Pelakunya bernama Sarofuddin. Di dalam kejadian ini, saat itu Sarofuddin masih berumur 24 tahun, serta istrinya yang menjadi korban bernama Dwi berumur 22 tahun. Jadi bisa dikatakan ini pasangan muda yang emosinya masih menggebu-gebu. Setelah menikah, kedua pasangan ini tinggal di rumah orang tua sang suami, yaitu Sarofuddin, yang berada di desa Tanah Baya, Randu Dongkal, Pemalang, Jawa Tengah. Terus yang sedihnya adalah pasangan muda ini sudah punya dua orang anak. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Yang satu umurnya 4 tahun, yang satu masih 1 tahun. Sehari-hari, Sarofuddin ini adalah seorang pekerja di pencucian motor. Kalau di Jakarta biasa disebut dengan steam atau car wash. Sementara si istrinya itu adalah seorang ibu rumah tangga, alias merawat anak-anak mereka di rumah. Menurut dari pengakuan keluarga, Dwi ini adalah tipikal istri yang baik. Dia juga penurut dan bahkan pengertian. Udah gitu, Dwi ini memang cantik. Ya, layaknya perempuan-perempuan desa, dan memang dia sudah mencoba peruntungan di live streaming karena dia tahu kalau live streaming di media sosial bisa menghasilkan uang. Dia melakukan live streaming di sebuah aplikasi yang bernama Dream Life karena memang pada saat itu orang-orang di desa dia atau di tempat dia tinggal sedang ramai melakukan live streaming di sana. Ketika Dwi ini live streaming, memang banyak sekali orang yang menggemari dia karena ya dia cantik, udah gitu juga tutur katanya itu halus gitu. Kebanyakan dari para
para fans atau para penonton dia ini adalah laki-laki. Selayaknya live streaming ya di aplikasi lain kayak di TikTok Live atau Bigo gitu ya. Nah, live streaming di Dream Live ini bisa menghasilkan uang dari gift orang-orang yang menonton. Dikarenakan setiap kali dia live ternyata banyak sekali orang yang suka sama dia, terus ngasih gift juga. Akhirnya Dwi ini merasa ada peruntungan di sana dan dia berencana untuk terus melanjutkan live tersebut ya karena cukup menggiurkan, cukup menguntungkan ketimbang dia harus kerja keras, harus nunggu nafkah dari suaminya doang. Ya dia memanfaatkan momen itu. Toh dia juga memang cantik dan dari kecantikannya itu bisa menghasilkan uang. Dan semenjak saat itu Dwi juga sangat merasa kayak ya dia tidak perlu banyak-banyak minta uang kepada Sarofuddin. Dia tidak perlu membebankan si suaminya untuk kebutuhan pribadinya. Akhirnya dia membulatkan tekad untuk tetap live streaming. Nah, sehari-harinya dia sudah menceritakan hal ini kepada si suami dan si suami juga kaget kok bisa gitu ya istrinya menghasilkan uang yang jauh lebih besar daripada dia. Bahkan Sarofuddin ini gak nyangka kerja keras dia selama ini itu hasilnya gak ada apa-apanya dengan live streaming santai yang dilakukan oleh istrinya. Dan karena sudah merasa sangat banyak mendapatkan uang dari sana, sampai-sampai si istrinya Dwi itu melakukan live streaming selama 4 jam dalam satu hari. Mulai dari situlah Sarofuddin ini entah apa yang ada di dalam pikiran dia. Di saat itu dia berpikir kalau istrinya ini sudah lupa dengan statusnya sebagai seorang ibu dan seorang istri. Tapi jujur ya geng, kalau dari hal ini kita tidak bisa nebak-nebak. Apakah mungkin Dwi ini memang mengenyampingkan semua kegiatan rumah sampai lupa kalau dia adalah ibu dan istri? Atau justru mungkin si suaminya yang gak terima kalau istrinya bisa mendapatkan uang jauh lebih banyak dari dia? Terkadang kan ada sikap yang seperti itu. Di dalam kasus ini, menurut keterangan Sarofuddin, dia merasa anaknya ditelantarkan. Istrinya terlalu sibuk dengan live streaming sampai lupa untuk menemani dan mendidik anak-anak mereka di rumah. Padahal di saat itu si Dwi ini melakukan live streaming itu masih di rumah juga. Bisa sambil kontrol anaknya, bisa sambil nyuapin anaknya atau mandiin anaknya. Ya kalau kita pikir-pikir ya, apa kabar dengan ibu-ibu di luar sana yang sudah punya anak tapi masih ngantor, masih harus bekerja di pabrik kadang. Ya bukankah itu jauh lebih sibuk ya? Bukankah itu anak-anaknya jauh lebih telantar lagi? Nah dan kalau dipikir-pikir juga, mereka kan tinggal bersama orang tuanya Sarofuddin. Dan seharusnya ketika sang istri melakukan live streaming, kayaknya ya aman-aman aja. Terus hari demi hari Sarofuddin ini makin merasa kayak istrinya ini ya benar-benar tidak mengurusi anak mereka. Dia menganggap Dwi ini semakin abai dengan tanggung jawabnya sebagai ibu dan tidak mau mengurusi anaknya lagi dengan alasan sibuk streaming, kata si Sarofuddin. Di luar itu, kondisi Dwi yang sehari-hari sudah sangat capek dengan live streaming itu membuat mood dia jadi berubah-ubah. Sehingga Sarofuddin merasa setiap kali dia pulang ke rumah, dia mendapati istrinya yang sering sekali membangkang atau membantah terhadap Sarofuddin. Dia sudah tidak lagi patuh sebagai seorang istri dan ini merupakan perubahan yang sangat jauh dari seorang Dwi. Karena selama ini Dwi bukan orang yang seperti itu. Nah, jadilah Sarofuddin ini menyalahkan kegiatan Dwi dalam live streaming yang membuat si istri ini dianggap berubah total. Nah, sampai di sini kalian udah paham nih, geng ya. Permasalahan ini berawal gara-gara apa? Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kronologi eksekusinya. Jadi pada suatu hari di tanggal 21 September tahun 2022, tepat pada jam 9.30 di rumah orang tua Sarofuddin yang menjadi tempat tinggal dia bersama Dwi. Dwi ini secara tiba-tiba meminta kepada Sarofuddin untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dia izin pamit dengan alasan kangen sama orang tuanya. Dan orang tua dari Dwi ini tinggal di Desa Lodaya, Kecamatan Radu Dongkal, Pemalang, Jawa Tengah. Udah gitu, Sarofuddin ini nanya, "Kamu beneran kangen sama orang tuamu pulang ke sana atau ada tujuan lain?" Nah, di saat itu Dwi juga bilang, "Ya nanti di sana sekalian kerja," katanya. "Mau live streaming di aplikasi Dream Live," katanya. Nah namun di saat itu Sarofuddin ini jadi bingung kenapa live streamingnya harus di rumah orang tuanya. Apakah di rumah orang tua Sarofuddin kurang bagus? Apakah karena nggak ada wifi? Nah di saat itu jadilah di dalam otak Sarofuddin ini nebak-nebak nih. Oh mungkin memang di rumah orang tuanya bagus kali ya ada wifi gitu. Di rumah orang tuaku ini ya diabaikan menurut Sarofuddin. Dan di saat itu Sarofuddin bilang, "Ya udah oke, kita ke rumah orang tuamu, bawa serta anak-anak." Nah tapi kata Sarofuddin, "Sabar dulu ya, anak-anak di
dimandikan dulu dan dia juga pengen mandi dulu, siap-siap baru kita berangkat ke rumah orang tuamu," katanya. Nah, tapi si Dwi ini bilang, "Udah nanti aja lah mandiin anaknya di rumah orang tuaku. Kan di sana masih bisa." Nah, Syarafudin yang di saat itu merasa ya nggak mau berantem sama istrinya, mending nurut aja. Akhirnya dia bilang, "Ya udah oke, aku ganti baju dulu." Masuklah Syarafudin ini ke kamar dan dia ganti baju, dan di saat itu otaknya udah kemana-mana tuh, geng. Padahal kalau kita lihat ya ini hal yang wajar ya, kan win-win solution gitu ya. Nggak harus mandi di rumah mertua, kan bisa mandi di rumah orang tuanya si istri gitu kan. Ya sama aja, namanya juga mandi gitu kan. Nah, tapi Syarafudin ini udah berpikir kemana-mana. Dia merasa kayak, wah istri saya sudah nggak patuh, istri saya udah nggak bisa nih diajak ngobrol baik-baik. Pokoknya yang aneh-aneh sudah ada di pikirannya. Nah, tapi ini geng, ada hal yang membuat Syarafudin ini semakin yakin kalau istrinya ini sudah menjadi pembangkang. Yaitu ketika si Syarafudin lagi ganti baju, tiba-tiba Dwi ini masuk ke kamar. Nah, Dwi masuk ke kamar langsung mendorong si Syarafudin dengan bilang, "Ayo dong cepat," katanya. "Cepatlah, udah telat nih, ayo berangkat sekarang," kata si Dwi kepada Syarafudin. Syarafudin ini benar-benar dengan sabar ngomong ke istrinya, "Iya sebentar ya, aku ganti baju dulu." Nah, di saat itu Syarafudin ini benar-benar bingung, nih ngapain sih mau buru-buru, apa yang dikejar gitu kan. Nah, Syarafudin sempat menanyakan, "Emang mau ngapain sih buru-buru? Rumah orang tuamu juga deket, hanya beda desa aja. Jadi apa yang mau dikejar?" Dan di saat itu ternyata Dwi yang mendengar perkataan suaminya langsung menjawab dengan kata-kata kasar. Ini benar-benar aneh. Dwi sudah mulai berbeda. Dia benar-benar tidak menghormati suaminya lagi. Dan sembari dia balas dengan kata-kata kasar, dia sampai nendang bagian perut si Syarafudin. Dan saat itu Syarafudin benar-benar kaget dengan sikap istrinya ini. Akhirnya kejadian ini berlanjut dengan percekcokan karena Syarafudin merasa tidak dihormati, tidak dihargai sebagai seorang suami. Dan di saat itu berkali-kali Dwi melontarkan kata-kata kasar kepada Syarafudin. Lalu kemudian kesabaran Syarafudin akhirnya berubah menjadi amarah yang membuat dia benar-benar sakit hati kepada si istrinya. Perlu gue jelaskan sedikit ya geng, Syarafudin ini adalah tipikal laki-laki yang penyabar sebenarnya. Dia benar-benar sayang sama keluarga dan dia fokus dengan keluarganya. Dia sayang dengan istrinya, tidak pernah mengabaikan istrinya, dan dia hanya menginginkan istrinya ini menjadi seorang istri yang patuh, penurut, dan sayang dengan keluarga juga. Nah, namun di posisi ini kemungkinan besar dia sudah mengumpulkan semua amarah, dia sudah memendam semua amarah. Akhirnya amarahnya meledak karena perlakuan dari istrinya yang benar-benar kelewatan. Syarafudin yang di saat itu memandang ke arah istrinya, melihat istrinya ini terus-menerus marah. Dia sampai berpikir, ini akan menjadi hari terakhir kesabaran saya. Dan di saat itu, di tengah-tengah istrinya masih ngomel-ngomel dengan mengeluarkan kata-kata kasar, Syarafudin diam, lalu dia pergi meninggalkan istrinya dan menuju ke dapur. Sesampainya di dapur, Syarafudin ini mengambil sebilah dan dia kembali lagi ke kamar, dan barulah di situ dia mendorong istrinya ke atas tempat tidur. Di saat itu tanpa basa-basi, Dwi yang masih membentak-bentak dan berkata kasar kepada Syarafudin tidak ditanggapi oleh Syarafudin. Syarafudin hanya menarik sebilah tadi dan langsung ditancapkan ke leher istrinya Dwi. Sampai mulut Dwi yang tadinya masih menghina, masih berkata kasar dan membentak Syarafudin terhenti karena di lehernya, geng. Di dalam kamar mereka itu ada sebuah meja. Di atas meja itu ada sebuah gunting. Tadi sudah ditancapkan di leher dan nyangkut di lehernya Dwi. Tidak puas sampai di situ, Syarafudin mengambil gunting di atas meja, langsung kembali menghantamkan gunting itu ke istrinya. Nah, kondisi Dwi di saat itu sudah bersimbah cairan merah dan Syarafudin masih belum puas. Dia kembali mencabut pisau yang ada di leher Dwi dan menancapkan pisau itu ke perut Dwi. Setelah itu, Dwi yang kesakitan berusaha untuk berteriak sekuat tenaga agar bisa didengar oleh para tetangga. Karena kan rumah mereka rumah kecil yang dempet-dempet gitu, geng. Jadi suaranya bisa didengar oleh tetangga sekitar. Lalu, memang benar ada beberapa tetangga yang sempat mendengar teriakan Dwi dan mereka berkumpul langsung datang ke lokasi itu. Nah, tapi sayangnya ternyata rumah tersebut terkunci dari dalam. Orang-orang yang berusaha untuk menolong hanya bisa menggedor-gedor pintu tapi tidak bisa masuk. Jadilah di saat itu beberapa warga melaporkan kejadian ini kepada ketua RT. Dan ketua RT mengatakan ini kondisinya genting, tidak ada salahnya, kita dobrak aja pintu rumahnya. Nah, jadilah warga langsung mendobrak pintu rumah orang tua Syarafudin ini karena mendengar suara teriakan Dwi.
Nah, sembari warga mencoba mendobrak pintu rumah tersebut, ketua RT melaporkan kejadian ini kepada pihak balai desa. Nah, jadilah di saat itu warga berkumpul semua di sana dan pintu rumah tersebut sangat sulit untuk didobrak. Sampai beberapa kali diusahakan, baru akhirnya hancur dan terbuka. Dan setelah warga berhasil mendobrak pintu rumah tersebut, tiba-tiba suasana di dalam rumah hening seketika. Tidak ada suara apapun. Kemudian warga mencari tahu sumber suara teriakan Dwi tadi dengan menyisir seluruh sisi rumah. Dan ketika ada beberapa orang warga yang masuk ke dalam salah satu kamar, mereka menemukan Dwi sudah terbujur kaku dengan bersimbah cairan merah di atas kasur. Nah, di saat itu warga tidak terfokus dengan si Sarofudin karena memang Sarofudin gak tahu waktu itu di mana. Yang jelas masih ada di dalam rumah, tapi dia semacam bersembunyi. Nah, warga hanya berfokus kepada si Dwi dan warga langsung mencoba untuk melarikan Dwi ke rumah sakit agar mendapatkan pertolongan. Dan juga warga sempat menelpon pihak kepolisian agar datang ke TKP. Pihak kepolisian yang di saat itu mendengar laporan dari warga langsung dengan cepat tanggap datang ke TKP, geng. Nah, lalu menurut beberapa sumber cerita dikatakan ada dua versi cerita. Versi cerita pertama dikatakan Sarofudin ini bersembunyi di kamar mandi. Dia nyebur ke dalam bak mandi untuk menghilangkan jejak cairan merah setelah dia mengeksekusi istrinya. Nah, setelah itu dia langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dalam kondisi basah kuyup. Nah, versi cerita kedua ada yang mengatakan kalau Sarofudin ini sempat kabur. Dia kabur terlebih dahulu dan baru ketangkap oleh polisi setelah 2 jam kemudian. Langsung di saat itu, Sarofudin dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Nah, di depan pihak kepolisian nih, geng, Sarofudin bercerita tentang kenapa dia mengeksekusi istrinya. Dia menceritakan semuanya. Dia bilang dia benar-benar kesal dengan sang istri karena istrinya ini sudah mulai membangkang, sudah kasar kepada dia dan benar-benar tidak menghormati dia sebagai seorang suami. Sarofudin juga mengatakan kalau dia tidak suka istrinya itu live streaming di Dream Life, di aplikasi. Dia bilang walaupun istrinya ini punya uang atau mendapatkan banyak penghasilan dari live streaming itu, dia sama sekali tidak merasakan uang hasil dari live streaming tersebut. Dan dia juga bilang dia nggak tahu gitu berapa penghasilan istrinya dari live streaming tersebut. Lalu, atas perbuatan yang dilakukan oleh Sarofudin ini, dia dijerat dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara atau dengan denda paling banyak 45 miliar rupiah. Nah, lalu Sarofudin juga dijerat dengan pasal 33 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara juga. Dan di dalam kejadian ini, ya Sarofudin tidak melakukan tindakan tersebut secara berencana. Semuanya itu spontan, semuanya itu dadakan karena memang dia tiba-tiba emosi atas perbuatan sang istri. Nah, lalu jenazah istrinya Dwi itu akhirnya dimakamkan pada hari Kamis tanggal 22 September tahun 2022 di tempat pemakaman umum Desa Lodaya, Kecamatan Radu Dongkal, Pemalang, Jawa Tengah. Nah, proses pemakamannya juga menyedihkan banget ya. Dwi ini meninggalkan anak yang masih kecil-kecil dengan kondisi si suami harus dipenjara dan anak-anak mereka mau tidak mau dibesarkan oleh orang tua mereka alias kakek neneknya. Nah, itu dia, geng, kasus yang dialami oleh Sarofudin dan juga istrinya Dwi sebagai korban. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya dari kasus yang satu ini, yaitu yang pertama, jangan sampai uang menggelapkan mata kita. Jangan sampai sebagai seorang istri gara-gara uang tidak patuh lagi sama suami gitu. Ya, kalau kita perhatikan dari jalan ceritanya, Sarofudin ini kan bekerja keras untuk menghidupi anak dan istrinya. Dan tiba-tiba istrinya dapat sumber rezeki baru, harusnya dikomunikasikan dengan baik dengan sang suami gitu ya. Kasih tahu kalau dari live streaming bisa dapat uang dan uang ini untuk menghidupi keluarga, untuk membantu ekonomi keluarga. Mungkin di saat itu Sarofudin ini bisa ngerti. Atau cara yang paling enak gitu ya, nyari win-win solution, yaitu live streamingnya tetap berjalan agar tetap dapat uang, terus dicarikan seorang asisten rumah tangga atau mungkin dengan kata lain tuh pengasuh. Atau bisa juga diobrolin baik-baik dengan mertuanya, toh dia tinggal dengan orang tuanya Sarofudin gitu kan. Anak mereka mungkin bisa dikontrol oleh orang tua Sarofudin sambil istrinya live streaming. Nah, tapi di dalam kondisi ini kita bisa lihat sendiri, si istri tidak menurunkan egonya ketika dia mendapatkan posisi yang lebih baik dalam perihal mencari nafkah dibanding sang suami.
Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya nih geng. Kasus yang kali ini juga mirip-mirip, persoalan suami istri. Istrinya tiba-tiba sibuk dengan sosial media, lalu suaminya murka. Nah ini dia kasus suami bakar istrinya di Depok. Kasus ini melibatkan sepasang suami istri berinisial LN berumur 33 tahun, dia merupakan suami, dan perempuan yang berinisial EL berumur 29 tahun yang merupakan seorang istri dari LN. Mereka tinggal di kawasan Duren Seribu, Bojongsari, Depok. Nah, gue yakin banget nih ada warga Depok yang nonton video ini. Kalau kalian tahu dengan ceritanya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Oke, kejadian ini tepat pada hari Minggu tanggal 28 Agustus tahun 2022, sekitar jam 6 sore. Di saat itu, suaminya yang berinisial LN itu merasa kesal ketika melihat istrinya yang berinisial EL sedang asik menonton YouTube. Di saat itu istrinya ini nonton YouTube di HP dia sambil makan, dan di saat itu ya keasikan banget. Sampai-sampai anak mereka yang kecil itu harus digendong oleh anak pertama mereka. Jadi kayak kakak gendong adik gitu. Jadilah sebagai seorang suami, dia melihat anak-anaknya kayak diabaikan oleh sang ibu. Dia menegur istrinya si L ini. Dia bilang, jangan asik sama HP, itu anak-anak diliatin, kata suaminya. Dan ternyata teguran dari suaminya ini tidak diindahkan oleh L. Nah tapi nih geng, dari beberapa sumber dikatakan sebenarnya si suaminya yang berinisial LN ini menegur si istri dengan kalimat yang kurang lembut. Ya biasalah, seperti yang kita tahu ya, sering terjadi di daerah-daerah. Orang-orang yang menikah tanpa belajar bagaimana cara parenting, bagaimana cara membangun rumah tangga yang harmonis. Kalau keluar kata tuh keluar kasar-kasar banget. Nah kemungkinan besar tipikal dari suaminya ini kayak gitu. Jadi negur istrinya itu benar-benar kasar. Sampai pada akhirnya si istri yang mendengarkan kata-kata kasar dari suaminya ini langsung murka. Terjadilah percekcokan, dan karena dia sambil makan, dia lemparlah tuh piring berisi makanan. Jadilah berantemnya gede banget. Mereka berantem di depan anak-anak mereka. Dan di saat itu LN sebagai suami sudah murka banget nih dengan si istri. Kemudian singkat cerita, pada jam 20.00 alias jam 8 malam, tiba-tiba ada salah satu teman dari LN, teman dari si suami, datang main ke rumah mereka. Si teman suaminya ini ngajak LN untuk minum alkohol. Nah kebetulan banget LN ini kan kondisi hatinya tuh lagi menggerutu banget ya, lagi kalut, lagi marah sama istrinya. Akhirnya dia mengiyakan ajakan dari temannya. Dia keluar dengan temannya untuk mabuk-mabukan di sebuah bengkel yang jaraknya nggak jauh dari rumah mereka. Nah di saat itu dikatakan yang ikut minum bersama LN ini ada salah satunya sepupu dia sendiri yang berinisial A. Dan di saat itu LN juga menceritakan dia itu ya milih buat mabok karena pengen ngelupain masalah dengan sang istri. Dia benar-benar kesal karena istrinya nggak nurut sama dia. Setelah puas dan cukup mabuk, LN pun pulang ke rumah tepat 1,5 jam setelah mereka mabuk-mabukan, yaitu jam 21.30. Sesampainya di rumah, kondisi dia yang sedang mabuk dan di saat itu lagi seneng-senengnya karena habis ngobrol sama teman-temannya gitu ya, dia tiba-tiba jadi murka lagi, emosinya bertambah 3 kali lipat gara-gara ngelihat kondisi rumahnya tuh berantakan parah. Nah namanya orang lagi di bawah pengaruh alkohol, di saat itu dia benar-benar tidak bisa mengontrol emosinya. Pengaruh alkohol membuat emosi dia berkali-kali lipat naiknya. Di tengah kondisi yang tidak bisa berpikir jernih, LN pun masuk ke area dapur dan bilang kepada anak sulungnya, "Ini maksudnya apa? Kok piring dikeluar-keluarin?" kata LN. Kemudian LN ini langsung ngambil salah satu piring dan piring tersebut dipecahin di depan anaknya. Anaknya sampai kaget. Dan di saat itu anaknya cuma bisa diam aja ketakutan dan LN semakin menjadi-jadi. Dia bilang, "Gua bakar lu sekarang." Dan ternyata ancaman LN terhadap anaknya ini gak main-main. Dia tiba-tiba mengambil sekaleng tiner, yang mana tiner itu kan mudah sekali terbakar. Dan di saat itu dia kembali mengancam anaknya, "Gue siram nih pakai tiner, gue bakar lu." Dan anaknya di situ sontak ketakutan banget melihat ayahnya yang ngamuk. Di saat itu istrinya L melihat LN ini mengancam anak mereka. Sontak seorang ibu gak terima lah, masa anaknya diancam seperti itu sampai ketakutan, dan ancamannya juga gak main-main, mau dibakar. Akhirnya L pun tidak terima dengan kelakuan LN dan kemudian menghampiri LN untuk berusaha melindungi anaknya tersebut dari amarah sang ayah yang lagi mabuk. Dan di saat itu justru L, si istri, yang menjadi sasaran dari LN. L di saat itu sempat ngomong kepada suaminya. Dia bilang kayak gini, "Maksud lu apa? Mau
mau bakar anak gua. Lalu dijawab oleh LN, kenapa? Lu mau gua bakar juga? L menantang lagi dengan menjawab, nih bakar, kata dia. Dan thinner yang sudah ada di tangan LN langsung disiram oleh LN ke bagian kepala sampai tubuh L. Yang mana L di saat itu sedang melindungi anaknya dari amarah LN. Dan tiba-tiba si LN ini dengan tega menyalakan korek api setelah menyiram tubuh istrinya dengan thinner. Dan langsung membakar tubuh L seketika. Yang mengerikannya adalah LN yang sedang berada di bawah pengaruh alkohol ini justru meneriaki si istrinya yang terbakar dengan kata, mampus lu, katanya kayak gitu. Dan di saat itu L berteriak kesakitan. Dia berteriak minta tolong dan benar-benar membuat tetangga-tetangganya heboh. Kebetulan di saat itu ada seseorang yang mendengar teriakan L. Salah satunya adalah sepupu mereka yang kebetulan bertetanggaan dengan mereka. Dia langsung masuk ke dalam rumah dan melihat kondisi L yang sudah terbakar oleh api. Dia berusaha untuk mendorong L ke arah kamar mandi agar api itu bisa dipadamkan. Lalu si sepupunya ini sampai di kamar mandi terus-menerus menyiram sampai akhirnya api itu padam. Setelah apinya padam, L langsung dilarikan ke rumah sakit RSUD Depok. Sementara LN itu hanya tertawa-tawa melihat orang-orang di sana panik menolong istrinya. Di dalam kondisi ini, L mengalami 45% luka bakar yang terdapat di badan dan wajahnya. Benar-benar menyedihkan, geng. Dan ternyata dalam kejadian ini gak cuma L doang yang terkena percikan api hingga terbakar, tetapi anak mereka juga terbakar di bagian lengannya. Lalu beberapa saat kemudian LN itu langsung melarikan diri dari TKP. Banyak warga yang mencari keberadaan LN, tapi LN tidak bisa ditemukan di saat itu. Dan akhirnya mereka memilih untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan ini langsung melakukan investigasi untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, termasuk dengan bagaimana kondisi dari rumah tangga LN dan L ini. Kok bisa nih ada suami yang tega melakukan hal sekeji ini terhadap sang istri? Dan menurut para tetangga dikatakan mereka udah terbiasa dengan ribut-ribut yang terjadi di rumah LN dan L. Pasangan suami istri ini emang sering sekali cekcok, sering bertengkar, entah masalah apalah, pokoknya ada aja pertengkarannya. Jadi mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Tapi menurut para warga, keseringan mereka mendengar kalimat-kalimat yang dilontarkan itu pasti perkara ekonomi. Jadi urusan dapur, urusan keuangan itu pasti menjadi permasalahan percekcokan dalam rumah tangga mereka. Polisi pun akhirnya melakukan pengejaran terhadap LN dan pencarian ini memakan waktu selama 5 hari. Dan ternyata selama 5 hari pelariannya ini LN bersembunyi di rumah temannya yang terletak di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dari laporan beberapa warga, akhirnya jejak dari LN terdeteksi oleh pihak kepolisian dan pihak kepolisian langsung datang ke persembunyiannya LN dan LN pun akhirnya ditangkap di sana. LN langsung diringkus dan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan pihak kepolisian bertanya, ini kamu kenapa kabur? Kenapa gak nyerahin diri aja? Dan LN di saat itu malah numbalin temennya. Dia jawab, dia bilang kalau dia tadinya mau menyerahkan diri, tapi temennya yang ngelarang. Temennya bilang sembunyi aja dulu. Akhirnya temennya ikut keseret. Lalu LN memberikan keterangan apa alasan LN mengeksekusi istrinya. Dan di saat itu LN bilang, sebenarnya ini semua gara-gara pengaruh alkohol. Tetapi triggernya adalah setiap harinya dia kesel banget ngelihat istrinya yang cuma main handphone aja. Istrinya L ini sibuk dengan handphone sampai tidak mengurusi anak-anak mereka. Anak-anaknya itu saling support satu sama lain sementara ibunya sibuk dengan HP. Selain sering meninggalkan anaknya untuk menonton YouTube katanya, menurut LN, istrinya ini juga sibuk main game Mobile Legends. Jadilah di saat itu LN merasa sangat kesal dengan sang istri dan merasa udah salah milih pasangan. Nah lalu pelarian dia hanya bisa ke alkohol bersama teman-temannya, yang membuat ini adalah jalan yang salah. Dan LN juga menyadari semua yang dia lakukan ini hanya mendatangkan penyesalan gara-gara emosi sesaat, apalagi itu di bawah pengaruh alkohol yang membuat dia gelap mata dan melakukan kehilafan. Nah lalu LN pun ditahan oleh pihak kepolisian atas perbuatannya tersebut. Dia dikenakan pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.
Nah, itu dia geng, cerita yang kedua. Dan dari dua cerita tadi kita bisa lihat sendiri ya, zaman benar-benar sudah berubah. Kita bisa melihat bagaimana wanita-wanita sekarang, bagaimana pasangan-pasangan sekarang. Banyak wanita yang sudah tidak lagi memposisikan dirinya sebagai seorang istri. Kalau kita lihat-lihat ya, suami yang posisinya sebagai kepala rumah tangga atau imamnya gitu ya, sudah sepatutnya dipatuhi, dihormati, dihargai. Semua perkataan dari suami itu merupakan kewajiban yang harus dituruti oleh istri. Karena kalau misalkan kita berbicara secara agama nih, di dalam agama Islam aja gitu ya, dikatakan segala hal yang tidak diridhoi oleh suami maka istrinya bakal celaka gitu. Nah, beginilah jadinya nih kalau istri sudah mulai oversight alias udah nggak nurut. Tetapi di sisi lain, sebagai seorang laki-laki juga ya nggak boleh berbuat kasar seperti ini. Karena mau bagaimanapun juga wanita, apalagi udah jadi istri kayak gini, harus kita sayangi, harus kita lindungi. Kalau pasangan kalian berbuat yang ya di luar batas, setidaknya diarahin baik-baik dulu, ya gak sih? Nah, semoga dua cerita tadi bisa menginspirasi kita dan kita bisa mengambil pelajaran dari dua kejadian itu. Jangan sampai kita emosi sesaat dan mengambil langkah yang salah. Gimana menurut kalian? Coba tinggalkan komentar di bawah.